ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 untuk mewawancarai Bapak selaku pimpinan di SMA Negeri 1 Singkawang. Untuk yang pertama Bapak, selama Bapak menjadi pemimpin, apakah ada kasus yang Bapak tangani, baik itu mungkin dari guru atau dari murid yang keputusannya itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal? Jadi misalnya ada pertentangan gitu kebijakan yang Bapak ambil itu, apakah ada sisi kemanusiaannya atau ada sisi keadilannya atau saklek dengan aturan yang berlaku di sekolah kita gitu, Pak? Jadi berkaitan dengan kasus antara guru dengan guru, anak dengan anak maupun guru dengan anak itu sering kita temukan di sekolah selama saya menjadi kepala sekolah. Satu contoh misalnya kasus antara, bahkan terjadi kasus antara orang tua dengan guru, gitu ya. Bagaimana cara menangani? Ya, yang pertama adalah melihat persoalan yang ada, tentu kita menyesuaikan dengan kasus yang ada di lapangan. Lalu bagaimana cara menanggapi kasus itu sangat tergantung kondisi yang ada di lapangan, karena memang dalam menyelesaikan kasus ini pertama yang menjadi perhatian kita bila mana ada dua kasus di antara guru dan guru, paling tidak mencerminkan satu rasa keadilan dari kedua orang yang bertikai. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana kasus ini terselesaikan dengan baik dan di kemudian hari tentu tidak muncul persoalan yang baru. Kemudian dampak dari kasus ini tentu kita berharap tidak menimbulkan dampak sosial baik ke guru yang bersangkutan maupun ke guru yang lain, termasuk ke anak didik yang ada di sekolah. Nah, sebagai salah satu contoh misalnya ya, guru A memiliki kasus dengan guru B, kasus baik kepada masing-masing guru A maupun kepada guru B misalnya. Kemudian kita melakukan investigasi lebih jauh, apa sih yang menyebabkan timbulnya persoalan itu sehingga terjadi sebuah pertengkaran. Kedua, mau tidak di antara keduanya kalau dilakukan sebuah mediasi gitu. Nah, tentu batasan-batasan itu nanti kita akan lihat seperti apa tuntutan dari guru A dan seperti apa juga tuntutan dari guru B ini. Nah, kalau ada permintaan dari guru A penyelesaian kasusnya misalnya seperti ini, memungkinkan tidak si guru B ini menyanggupi dari permintaan itu. Demikian pula sebaliknya. Kemudian kalau itu sudah dilakukan, tentu kita sepakat kedua guru ini untuk mendapatkan penyelesaian yang adil, yaitu dengan catatan bahwa kasus ini akan dimediasi oleh kepala sekolah
Nah, tentu di dalam mediasi nanti kita sama-sama berkomitmen untuk beritikat baik untuk menyelesaikan kasus itu. Oleh karena itu, tuntutan yang menjadi tuntutan dari kedua belah pihak itu dimungkinkan, kita yakin bahwa itu bisa dilakukan semacam sosialisasi dan cari penyelesaiannya secara adil untuk keduanya. Itu yang kita lakukan. Jadi selama ini cara Bapak bagaimana Pak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau trik Bapak dalam mengidentifikasinya? Dilema etika itu berkaitan dengan benar dan benar. Misalnya tidak ada yang salah gitu Pak. Misalnya kita mengambil keputusan melanggar aturan sedikit tapi untuk kepentingan orang ramai gitu Pak. Jadi benar atau benar, tapi kalau misalnya butuhkan moral ini lebih kepada aturan yang ada di masyarakat atau hukum seperti pidana misalnya. Mungkin ada kasus-kasus pidana, itu bagaimana Pak? Sebenarnya dalam menangani kasus itu tujuannya adalah untuk dapat mendapatkan penyelesaian yang adil dari kedua pihak. Itu tujuannya. Seperti yang tadi Bapak katakan, itu ada mencari tahu sebabnya dulu, lalu Bapak akan memediasi, lalu mencari solusi secara adil. Mungkin ada Kita tidak juga sesuai dengan aturan main yang ada di sekolah. Kita lebih kepada pertimbangan sosial lain. Jadi aturan itu sebenarnya kan hanya sebuah cara untuk mengikat agar orang itu berada pada posisi itu gitu, dan pada posisi tidak melanggar. Tetapi ketika ada pelanggaran lain, kita sangat lebih melihat kepada kondisi sosial yang ada di dalam lingkungan itu gitu. Artinya kita tidak bisa, oh ini benar, oh ini salah, atau si A kita posisikan dalam posisi yang benar, dan si B kita posisikan pada posisi salah. Kemudian ini aturannya harus sesuai dengan aturan, tidak seperti itu. Oleh karena itu dalam menyelesaikan satu kasus kita lebih bersifat lentur gitu, lentur dalam arti fleksibel. Hal-hal apa yang menyebabkan memungkinkan sebuah kasus bisa diselesaikan, mungkin kalau itu tidak menjadi aturan, itu bisa dipakai sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak membuat terikat dengan aturan-aturan, karena kondisi sosial yang terjadi di lapangan itu sangat berbeda. Oleh karena itu aturan itu sebagai pedoman saja, tetapi kita lebih kepada melihat karakter daripada seseorang. Mungkin itu yang menjadi patokan kita dalam menyelesaikan masalah. Baiklah Pak, untuk selanjutnya ini, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Apakah Bapak putuskan sendiri atau Bapak berkolaborasi dengan tim-tim lain? Jadi dalam memutuskan sesuatu, apalagi ini menyangkut hal-hal yang krusial, tentu kita tidak memutuskan sendiri. Kita sebenarnya kalau di sekolah itu bahkan atau orang-orang yang kita anggap memiliki pengalaman di sekolah, atau ada guru yang senior, mungkin itu kita ajak berunding untuk sama-sama memberikan pendapat terkait dengan persoalan itu. Nah, ketika kita menemukan pola dari hasil koordinasi yang kita lakukan, kita juga memberi ruang kepada mereka, kira-kira dengan kasus seperti ini tindakan yang bisa kita lakukan seperti apa. Nah, kita selalu meminta pendapat juga
kasus pertengkaran, perkelahian, baik itu di siswa atau siswa dengan guru atau guru sesama guru atau guru salah ini persepsi dengan orang tua dan lain sebagainya. Kalau itu memang perlu ditangani dengan baik, ya kita memanggil orang tua, memanggil guru gitu ya. Kemudian kita duduk bersama ya. Kemudian kita membicarakan persoalan-persoalan apa yang terjadi seperti yang sudah kita lakukan dengan cara konferensi kasus dan lain sebagainya. Di dalam konferensi kasus ini semua orang bisa berpendapat terhadap kasus, ya, sehingga tidak ada masalah yang tidak disampaikan. Karena dengan masalah yang mereka sampaikan itu tentunya nanti kita akan mendapatkan gambaran itu di dalam menyelesaikan masalah, dan keputusan yang diambil dalam penyelesaian itu nanti keputusan apapun yang kita sepakati dan yang kita lakukan itu akan mencerminkan rasa adil kepada semua pihak dan merata. Terakhir Bapak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, ini pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di wilayah kita ini? Ya, artinya pelajaran yang didapat paling tidak kita mampu mengantisipasi ya bila mana ada kasus yang sama, sehingga lebih mudah untuk melakukan penyelesaian terhadap kasus tersebut. Kemudian yang kedua, kita lebih mampu mengantisipasi, karena dengan banyaknya kasus yang ditangani, ya artinya ini sebuah proses pembelajaran juga, supaya kasus-kasus yang sama diharapkan tidak muncul di kemudian hari dan tidak terulang. Nah, terima kasih. Hanya begitu. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Selamat siang, kami dari CGP Angkatan 10 ini ingin mewawancara Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan yang dikaitkan nanti dengan nilai-nilai kebajikan universal. Perkenalkan, saya Sri Kartiani dari SMA Negeri 1 Singkawang dan rekan saya Uraihana Dewi dari SMA Negeri 1 Singkawang. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, selama Bapak menjadi pemimpin, apakah ada kasus yang Bapak tangani, baik itu dari dulu atau murid, yang keputusannya itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal, Pak? Kalau bisa diceritakan salah satu saja contohnya Pak, kronologisnya seperti apa? Sebelum menjawab wawancara, ini ada pertanyaan dulu, mengapa wawancaranya di Semanam? Latar belakangnya dulu, ini latar belakangnya dulu. Mbak Rahma, Yang kedua boleh. kami memilih di SMA Negeri 6. Pertama kan kami itu diminta dari fasilitator itu cari kepala sekolah yang paham tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi saya memandang Pak Anang tuh sudah paham benar tentang nilai-nilai kebajikan universal. Jadi saya memilih di SMA Negeri 6. Kira-kira begitu Pak. Nah, kemudian menurut saya ya Pak Anang, dulu Pak Anang kebetulan juga rekan kami di SMA Negeri 1 Singkawang. Nah dari situ saya khususnya melihat
Bapak ini sudah memiliki nilai-nilai kebajikan tersebut, sudah cocok menjadi pemimpin yang memang kriteria yang telah kami pelajari gitu Pak di selama CGP. Jadi kami memilih Pak Anang karena sudah pengalaman juga sebagai kepala sekolah SMA 5 sebelumnya, sekarang SMA 6. Jadi mungkin pengalaman Bapak itu lebih lebih sesuai lah dengan apa tujuan kami hari ini untuk mewawancarai Bapak tentang nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin ada langsung dengan Kebajikan itu apa sih? kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu Pak, nilai-nilai yang mengandung kemanusiaan, keadilan, kemudian toleransi, empati, itu nilai-nilai kebajikan. Jadi kan kalau kita ambil keputusan itu kan kita punya suatu aturannya yang ditetapkan oleh sekolah. Ada kalanya kita mengambil keputusan itu tidak sesuai dengan aturan sekolah, tapi kita kesampingkan aturan sekolah, lebih mengesampingkan nilai-nilai kebajikan. Kira-kira seperti itu Pak. Satu ya. Yang kedua, ini tema wawancaranya tentang apa? Sebenarnya supaya tidak melebar kemana-mana. Tentang kami disuruh meminta mewawancarai kepala sekolah itu mencari satu kasus, lalu kasus itu bagaimana penanganannya gitu Pak, yang tidak melenceng dari nilai-nilai kebajikan. Kayak misalnya Pak Anang pernah mengalami kasus apa selama menjadi kepala sekolah gitu Pak, mungkin bisa sharing-sharing. Mungkin penanganan Bapak kayak gimana gitu. Mungkin dari Sebenarnya ini lebih cocok, ini adalah studi kasus, harusnya CGP yang diberikan soal studi kasus bagaimana cara penanganannya seperti ini. Itu sudah sebenarnya Pak di ruang kolaborasi kami sudah melakukan Ada. dan aksi nyata ada. Sudah. Jadi kalau kebajikan itu menurut definisi saya itu kebaikan sebenarnya. Iya, nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau dia dari ini, dari info dan pertanyaan ini, kasus apa yang pernah hadapi sekolah yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal, tadi sebutkan apa tadi itu? Contohnya apa itu? Kemanusiaan ya. Kalau dikatakan sebagai sebuah kasus, kayaknya yang bukan kasus, tapi permasalahan aja lah ya, karena kalau kasus itu terkesan ekstrim. Iya. Kalau nah kemudian pengen orang tua itu masuk ke wilayah hukum, ke pihak berwajib, cuman kita cegah ya, kita menggunakan yang namanya justice kolaboratif ya. Justice kolaboratif artinya pencegahan sebelum masalah terjadi. Ngotot oleh orang tua itu kan. Jadi ini semacam ya mungkin semacam bullying ya. Kemudian si A, anak si A dengan anak si B. Ini juga sudah kita sampaikan di ruang ini juga, gitu kan. Ternyata setelah di checking telusuri ya, mereka itu masih keluarga katanya, walaupun jauh. Gitu. Ini kasus yang akan kita tangani mencoba karena ini sudah masuk pada tingkatan ranah kepala sekolah. Kalau kasus yang kecil-kecil yang lainnya, yang lainnya yang berkaitan dengan anak muda itu biasanya pada tataran sampai pada kesiswaan. Nah sampai di kepala sekolah karena tadi sudah naik ke namanya pihak berwajib, ke kepolisian, ke jalur hukum, maka coba kita tengarai apa masalahnya, kita tengarai, ayo kita ini yang pernah kasus yang agak sedikit ekstrim pada saat itu. Ini yang sampai pada tataran kepala sekolah. Ini yang pernah kita hadapi seperti itu yang dikatakan mengenai kebajikan karena terkait dengan pembulian ya, bullying ya kan. Nah, coba kita dengar. Dan ini memang pembulian ini merupakan salah satu dosa besar ya kan di pendidikan kan. Seperti itu. Ini yang kasus pernah kita hadapi. Itu pernah kejadian sekitar setahun yang lalu. Waktu masih di tahun pertama. Nah, kemudian Pak, cara Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu kira-kira gimana Pak? Kalau pengidentifikasian yang jelas yang pertama adalah laporan dari bawah dulu, ya kan? Kita laporan dari wali kelas, BK, kemudian ke ya guru alurnya itu dari guru mapel, kemudian sampai ke wali kelas sinergi dengan bimbingan konseling dari BK, kemudian misalkan agak butuh langsung naik ke siswa nanti
Di situ bisa kita lihat kalau sudah sampai kepada tingkatan kepelasan berarti kasusnya agak berat, karena memang diperlukan satu kebijakan. Ya. Ini salah satu identifikasi seperti itu. Kita lihat akar masalahnya dulu. Tapi identifikasinya itu dari akar masalahnya dulu apa. Kalau akar masalahnya misalkan masalahnya bisa dikatakan ringan, ya udah pada tataran. Tapi kalau berat itu sudah sampai pada ini pada tingkatan sekolah ya, karena sekolah itu merupakan representatif dari sebuah sekolah itu sendiri. Seperti itu. Kalau boleh tanya nih Pak, hasil keputusan Bapak yang kemarin itu bagaimana? Yang tentang Yang dan orang tua ya akhirnya mereka menerima, ya mereka Anaknya menerima tetap sekolah. sekolah. Berarti masuk di lima etika ya Pak ya? Iya. Jadi bukan rujukan moral. Nah kalau gitu Sebenarnya ini kalau dikatakan rujukan moral iya, karena nanti kalau sampai pada hukum itu nanti sekolah kena. Iya. Nah itu persoalannya. Iya. Nah ternyata seperti itu kalau misalnya kita ada ke kepolisian pun polisi tetap akan kembalikan ke sekolah. Iya. Nah jadi persoalannya adalah nanti sekolah nomor sekolah. Iya, Dikatakan rujukan moral juga masuk juga sih. iya, tapi kan hasil keputusannya itu kan dilema etika ya. Iya. Jadi ada benarnya, tidak bisa dikatakan salah juga, jadi benar ketemu benar. Iya. Ya. Jadi untuk yang selanjutnya nih Pak, langkah apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada dilema etika? Ya langkah dalam pengambilan keputusan yaitu musyawarah. Nah tentu musyawarah yang paling kita utamakan, ya, bukan satu kebijakan yang si karena tuntutan si A misalkan si A itu minta dikeluarkan ya kita nggak mau, kita musyawarah mufakat. Segala penyelesaian itu kan harus diselesaikan secara musyawarah. Ya langkah dalam pengambilan keputusan yaitu musyawarah. Nah tentu musyawarah yang paling kita utamakan, ya, bukan satu kebijakan yang si karena tuntutan si A misalkan si A itu minta dikeluarkan ya kita nggak mau, kita musyawarah mufakat. Segala penyelesaian itu kan harus diselesaikan secara musyawarah, harus ini kan apa namanya kita coba diskusikan, kita dialog duduk bersama kan begitu. Ya. Nah, dari ada tantangan nggak Pak untuk Bapak pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Saya kira asal sekolah masih pada koridor benar ya kita tidak ada tantangan. Kita tidak anggap ada tantangan tapi kita bisa menyelesaikan itu. Saya kira karena memang sekolah tidak berbuat salah. Itu kan karena kasus terjadi antara personal ya kan. Dan yang sebenarnya menjadi dilema kita adalah kasus terjadi di jam pelajaran. Nah, ini persoalannya. Iya. Terjadi di kondisi pergantian jam. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu nih untuk menyelesaikan masalah dilema etika, atau Bapak selesaikan secara langsung di tempat, atau Bapak menyelesaikannya dengan menggunakan jadwal? Kalau sifatnya kasuistik seperti itu, ya. Tapi upaya preventif, kalau upaya preventif supaya tidak terjadi hatinya, biasanya kita selalu mengadakan pertemuan berkala, setiap bulan sekali. Tapi terhadap suatu kasus yang sifatnya kasuistik ya pada saat itu, dan itu Pak insidental, dan itu apabila ada temuan, ada laporan langsung diselesaikan. Kita tidak ribut jadwal kapan-kapan, langsung diselesaikan. Tapi kalau mencoba kita upaya preventif, kita ada pertemuan sebulan sekali. Itu untuk melihat potensi anak-anak yang bermasalah. Kemudian Pak, ada nggak Pak kayak faktor-faktor apa mungkin yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya ke dilema etika gitu? Ya yang jelas kolaborasi tadi. Kolaborasi sama rekan guru atau Iya, kawan-kawan yang jelas gini, yang keputusan karena satu laporannya jelas, satu laporan jelas dan semua yang terkait itu terlibat. Nah itu yang membuat satu keputusan itu menjadi ringan, semua terlibat, unsur-unsur itu yang semua terlibat dan semua menerima atas penerimaan itu. Terakhir nih Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Sebenarnya kalau melihat definisi dilema etika dilema itu sebenarnya adalah dua sisi yang sulit untuk diinikan. Itu dilema etika ini dasar apa namanya terminologinya ya. Jadi sebenarnya kalau tadi bicara tentang itu kan sifatnya sebenarnya kasuistik.
bukan suatu program yang dijalankan. Kalau saya tarik kesimpulan pada instrumen ini, sebenarnya ini bersifat kasuistik. Coba dilihat lagi pertanyaan pada yang terakhir ini apa tadi? Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Satu, ya pembelajaran berarti memang apa namanya? Apa kalimatnya yang paling enak itu? Perlu adanya kolaborasi atau kerjasama antar semua bidang terkait dengan penanganan anak. Itu yang pertama. Perlu pendampingan terhadap anak. Nah, siapa yang mendampingi anak? Ya termasuk guru mapel sebenarnya. Keberadaan guru mapel di ruang kelas itu penting. Karena kenapa? Peluang anak untuk nakal itu tidak ada. Ya, itu paling penting ya. Peluang anak untuk nakal itu tidak ada. Kenapa anak itu nakal? Karena ada peluang. Kenapa ada peluang? Sebenarnya mereka mencoba-coba, cuma guru itu bertindak. Bagaimana responnya? Iya, bagaimana responnya? 8 jam pelajaran atau 10 jam pelajaran kalau ada gurunya ada terus dan pelan, tidak ada ruang dan waktu bagi anak-anak, maka mereka potensi untuk nakal tidak ada. Itu seperti itu. Nah, kalau misalnya terjadi di luar ini, pernah satu kasus terjadi di luar. Nah, ini kasus yang kedua, tawuran tuh antara mereka itu tawuran. Cuman kan saya anggap tawuran mereka kan saling ol-olan, itu juga bullying sebenarnya. Nah, ini sudah kita tangani seperti itu. Dan kejadian di luar sekolah. Iya, dan yang menekan masyarakat. Nah, ini juga sebenarnya dilema etika karena terkait dengan apa namanya alma mater sekolah. Nah, ini yang sudah kita dampingi di sekolahnya masih terjadi di luar sekolah. Maka dari itu pembelajaran penting harus tadi pendampingan anak, pemantauan anak itu yang paling penting. Bagaimana potensi anak harus dipetakan, mana yang punya berpotensi tetap membuat satu kegaduhan atau kenakalan itu harus kita petakan. Kemudian yang berikutnya selain pendampingan pemantauan yaitu pembimbingan. Ya, pembimbingan. Nah, bimbingan itu sebenarnya bukan terkait ketika kasus terjadi, tapi sebelum kasus terjadi kira-kira nanti ada potensi anak nakal, maka kalau ada satu pembimbingan, siapa yang bimbing ya terserah saja, bisa wali kelas, bisa BK, atau mungkin bisa juga guru mapel, karena kadang-kadang muncul kayak gitu kan di dalam ruang kelas. Mereka berusaha sama dengan si A, si B, si C, ya kan? Setelah itu, karena ini tadi melibatkan antar kelas, nah, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas sedikit banyak nih ngasih ilmu juga ke kami nih untuk nantinya nih mengambil keputusan, bisa saja sebagai wali kelas, bukan hanya sebagai pemimpin saja, tapi sebagai wali kelas juga kami bisa menerapkan ini, mengambil keputusan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kiranya demikian Pak, atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, mungkin Bapak bisa berikan acuan untuk kami untuk berikutnya. Kira-kira Maaf,